Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Yang terhormat kepada Ibu Rusmaini SPD MPDE. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Media Audiovisual terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa kelas 12 di SMK Citra Bangsa Bogor. Di bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Belakang dari proposal penelitian ini adalah salah satu hal yang berperan penting dalam keberhasilan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan. Pelaksanaan belajar yang baik juga dipengaruhi oleh hasil belajar yang baik. Pembelajaran yang baik merupakan interaksi antara guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, bahwa nilai mata pelajaran ekonomi ini sangat rendah. Masih adanya beberapa guru yang menggunakan model pembelajaran yang tidak berkembang. Maksudnya tidak berkembang ini dia hanya menggunakan model pembelajaran yang itu-itu saja. Tidak adanya perkembangan yang membuat peserta didik bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini hasil pendidikan atau caranya itu hanya menggunakan metode menghafal saja. Belum melihat bagaimana siswa dapat memahami apa yang sudah mereka hafal, dan itulah merupakan salah satu cara yang sangat sulit, sebab siswa hanya diberikan materi saja untuk menghafal, tanpa memberikan suatu pengarahan atau cara dalam memahami materi yang digunakan tersebut. Namun dengan begitu masih banyaknya siswa yang mengalami kesulitan, sehingga prestasi mereka pun sangat berpengaruh dengan hasil yang sudah mereka lakukan ini. Dengan menggunakan metode menghafal, siswa hanya terfokus kepada menghafalnya saja tanpa memahami apa yang sedang mereka hafal. Kaitan dengan kemampuan cara mengajar yang dilakukan seorang guru harus mengetahui model-model pembelajaran yang ada di dalam pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa saja yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan begitu, prestasi belajar siswa dari tahun ke tahun akan lebih meningkat, bukan hanya memberikan materi lalu siswa menghafal, tapi memberikan materi, siswa memahami, dan siswa bisa mempraktikkan langsung dengan memberikan suatu kaitan dengan kemampuan cara mengajar yang dilakukan seorang guru harus mengetahui model-model pembelajaran yang ada di dalam pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa saja yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan begitu, prestasi belajar siswa dari tahun ke tahun akan lebih meningkat, bukan hanya memberikan materi lalu siswa menghafal, tapi memberikan materi, siswa memahami, dan siswa bisa mempraktekkan langsung dengan memberikan suatu pengarahan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi siswa tidak hanya menghafal saja, tapi siswa juga bisa memahami hafalannya itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi dari proposal penelitian ini. Yang pertama, proses pembelajaran itu hanya terfokus kepada cara penyampaian guru dalam menyampaikan materi di kelas, dan siswa hanya sebagai pendengar, dan kurangnya antusias siswa dalam belajar di kelas sebab tidak adanya kesempatan yang diberikan guru kepada siswa untuk bertanya ataupun memberikan pendapat tentang materi yang sudah digunakan. Yang kedua itu adalah rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran ekonomi. Rendahnya minat belajar siswa ini disebabkan karena memang cara penyampaian yang kurang efektif atau hanya memberikan kesempatan siswa untuk mendengarkan pun itu tidak ada. Jadi siswa hanya diberikan materi lalu menghafalnya saja. Yang ketiga itu adalah kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan model pembelajaran. Jadi yang saya lihat dari permasalahan yang ada memang masih kurangnya model pembelajaran yang digunakan. Jadi hanya menggunakan metode ceramah saja, tidak menggunakan metode yang benar-benar melibatkan siswa dalam
materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah rata-rata prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 eksperimen setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual ini berbantuan dengan media audiovisual itu sama dengan KKM sebesar 75%. Yang kedua, apakah ketuntasan klasikal pada prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 eksperimen setelah mempelajari menggunakan model pembelajaran kontekstual ini bisa melebihi KKM sebesar 75%. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui nilai pencapaian KKM terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 eksperimen setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual ini. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kontekstual berbantuan dengan media audiovisual terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMK. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat di penelitian ini itu saya gunakan ada dua, yaitu manfaat teoritas dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritas adalah untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam menggunakan model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan minat belajar siswa agar lebih aktif dalam menyampaikan pendapat dan dapat meningkatkan nilai prestasi siswa kelas 11 ekonomi ini. Nah, manfaat praktisnya dengan adanya penelitian ini kita mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang tepat, diharapkan dapat mampu menyelesaikan masalah tersebut menjadi hilang atau bahkan dapat disesuaikan. Nah, hal ini yang dapat digunakan sebagai sumber referensi mengenai model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Di bab 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi teori, media audiovisual itu apa, dan hakikat prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 eksperimen di SMK Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kontekstual itu apa. Nah, model pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi belajar yang sedang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan sehari-hari mereka. Apabila dalam melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat menemukan banyak keterkaitan dalam proses pembelajaran yang berlangsung, maka dengan begitu pemahaman yang dimilikinya akan lebih mudah berkembang dan lebih mudah bermanfaat. Adapun pengertian menurut Wina Wijaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, berdasarkan dari pendapat di atas, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran kontekstual ialah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi belajar yang sedang diajarkan dengan situasi dunia nyatanya siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pembelajaran yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sosial mereka dan dapat dipelajari secara fleksibel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan media audiovisual. Nah, bahwasanya media audiovisual adalah media yang mencakup dua media, yaitu media audiovisual dan media visual. Media audiovisual adalah media yang menyampaikan atau mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini memiliki kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media, yaitu media audio dan visual, yang dapat disajikan berupa gambar yang bergerak atau gambar yang bersuara. Dengan memberikan gambaran melalui media audiovisual yang berkaitan dengan materi pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami materi yang diajarkan dengan tampilan video atau gambar yang guru tersebut berikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat
prestasi belajar ekonomi. Nah, prestasi belajar ekonomi merupakan suatu kemampuan siswa dalam menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan baik pembelajaran, memahami dan mampu mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi belajar ekonomi di sekolah. Prestasi belajar ekonomi merupakan suatu kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru. Dengan melihat nilai akhir merupakan atau dengan lihat menilai akhir merupakan perumusan terakhir yang diberikan guru mengenai kemajuan atau prestasi belajar selama masa proses pembelajaran berlangsung. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi penelitian, populasi dan sampel, serta teknik instrumen pengumpulan data. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan analisis data-data dan kesimpulan data melalui proses yang dilakukan dengan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kapasitas data. Menurut Surya Sumantri, arti dari penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang bersifat ilmiah. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa metode kuantitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dan konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti tersebut. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah siswa kelas 11 eksperimen di SMK Citra Bangsa yang berjumlah 116 orang. Nah, populasi yang digunakan hanya sebanyak 75 orang saja yang dijadikan sebagai sampel. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner atau tes. Nah, dari teknik pengumpulan data ini dapat didapatkan hasil beberapa siswa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dengan siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua prestasi ini didapatkan oleh semua siswa. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.